Alright, selamat datang. Welcome to the video of Gibah Ilmiah. Oke, so ini adalah video sosiologi untuk yang paling pertama di kelas 10. So if you're watching this and you have just graduated from middle school to high school, kalau teman-teman lagi nonton ini dan teman-teman baru aja lulus dari SMP ke SMA, selamat datang di dunia senior high school atau dunia SMA gitu ya. It's a whole new world, serius kayak kayak dunia yang bener-bener baru gitu, kayak teman-teman keluar dari lubang neraka yang satu masuk lubang neraka yang lain. But there's a lot of things that you can experience in high school gitu. Ada banyak banget hal yang teman-teman bisa alami di sekolah, di SMA gitu ya, dan mungkin itu nggak tersedia untuk teman-teman di level SMP gitu. Dan ada banyak banget hal yang bisa dilakukan, dan dari sekarang juga mungkin teman-teman udah harus disuruh mikirin kayak lulus SMA mau kemana. There's a lot of things that you have to think gitu ketika teman-teman masuk SMA. Nah, cuman SMA tuh bukan berarti satu fase yang bener-bener nyeremin atau apa gitu, enggak. Gitu. It depends on how you do school. Gitu, kayak gimana teman-teman ngejalanin sekolahnya. Even though you don't have a lot of friends like me, gitu. Meskipun teman-teman nggak punya gitu banyak punya teman yang deket gitu ya di sekolah kayak aku gitu. Tapi aku juga nggak punya banyak teman di SMA gitu. Sampai sekarang juga yang akrab juga cuma beberapa orang. Cuman the thing is, kalau teman-teman menikmati masa SMA, apapun yang teman-teman lakukan, mau teman-teman ngabisin waktu sama teman-teman atau enggak, mau teman-teman punya banyak teman atau enggak, I don't care. But kalau teman-teman nikmatin masa SMA, it will be something that's unforgettable lah dia. Gitu. Nah, di rangkaian video di playlist ini, teman-teman bakal sedikit, kita bakal banyak diskusi lah soal ilmu gibah ilmiah, my favorite gitu, because aku sarjana pendidikan sosiologi. So, I should have been a sociology teacher, but the doors of the School of Indonesia is not open. Buset, Aldian curhat. Lagian kalau jadi guru zaman sekarang kesejahteraannya amit-amit. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Oh, kagak. Lihat kesejahteraan guru buset kagak ada gitu tindakan apa gitu buat ningkatin kesejahteraan guru. Ya Allah. Ngenes lainnya juga. Ya, pintu-pintu sekolah sudah tidak terbuka lagi untuk Kang Aldi, jadi ya sudah kita belajar dari YouTube aja bareng-bareng. Di playlist ini, sebenarnya kan sosiologi itu adalah satu bagian dari rumpun IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Cuman di kelas 10, IPS-nya tuh dibundel jadi satu mata pelajaran IPS gitu, yang nantinya masing-masing sekolah karena dasarnya kurikulum merdeka. Karena dasarnya kurikulum merdeka. Aldian tuh kenapa sih ngomong merdeka jadi merdeka mulu, mentang-mentang kita kagak merdeka? Lagi, karena sosiologi itu masuk ke dalam rumpun IPS di kurikulum merdeka, makanya di kelas 10 teman-teman nggak ketemu sosiologi secara kayak satu mata pelajaran, tapi ketemunya IPS gitu, ilmu pengetahuan sosial. Nah, nantinya pas kelas 11 dan 12, teman-teman bisa memilih mau belajar sosiologi atau enggak. Jadi kan kalau kurikulum merdeka tuh bisa milih. Idealnya sih gitu ya, cuman kan masing-masing sekolah punya kebijakannya masing-masing, karena kurikulum merdeka. Gitu. Nah, jadi di rangkaian video ini teman-teman akan aku antarkan ya, kita akan diskusi banyak soal sosiologi itu apa dan apa aja yang bakal kita pelajari di kelas 10, masing-masing topiknya apa aja, gitu dan lain-lain. Seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe, mumpung video ini 100% gratis. Ya kalau ada iklan ya mohon maklum lah, aku juga butuh duit buat bayar listrik. Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan apapun, any kind of question soal sosiologi, feel free to drop it on the comments ya. Kalau teman-teman butuh latihan soal, teman-teman bisa buka website aku ada di aldianhu.site. Ya, nanti teman-teman tinggal buka aja aldianhu.site, ada juga di deskripsi. Soalnya gratis, kunci jawabannya juga ada, tinggal download. Kalau misalnya teman-teman pengen ketemu sama aku as in a private class, juga teman-teman bisa booking langsung dari website. Oke? Let's start. Kita lihat dulu sosiologi di kelas 10. Aku kecilin deh kamera aku biar nggak terlalu ganggu. I mean, looking at this annoying face all the time. Gitu ya. Oke, jadi di kelas 10 teman-teman akan berhadapan dengan satu disiplin ilmu baru yang disebut dengan sosiologi. Ini terlalu tipis nggak? Kalau tipis aku tebelin ya. Nah, ini aku tebelin deh. Sosiologi. Ya. Sosiologi adalah bagian dari rumpun ilmu pengetahuan sosial, gitu ya. Atau mungkin teman-teman mengenalnya dengan sebutan IPS. Nah, pengetahuan sosial. Yang jadi pertanyaan adalah, pertama, IPS itu emang dalamnya apa aja, gitu ya. Di dalamnya IPS itu ada 8, ilmu sosial gitu ya, secara khusus ilmu sosial itu dalamnya ada 8. Pertama, geografi. Yang kedua, ekonomi.
Yang ketiga, sejarah. Yang keempat, wush, keyboard aku jatuh. Harus ditambal pakai mouse nih. Sosiologi. Yang kelima, ilmu politik. Ya. Yang keenam, ilmu hukum. Selanjutnya ada antropologi. Dan yang terakhir ada psikologi sosial. Nah, ilmu sosial itu rumpunnya yang paling rumpun ilmu besarnya itu ada 8. Nanti kan masing-masing ilmu ini punya cabang-cabangnya sendiri, gitu ya. Nah, sekarang masing-masing dari ini tuh ngomongin apa sih? Kalau geografi itu ngomongin bumi ya. Everything about our earth, gitu. Tentang tanah, gunung, iklim, everything tentang bumi, gitu. Dan bahkan bisa jadi keluar bumi juga. Ada soalnya topik astronomi di mata pelajaran geografi, so it's really fun to learn. Tapi Kang Aldi sendiri paling jelek kalau geografi karena Kang Aldi jelek ngapal-ngapalin istilah gitu. Ya gimana? Ekonomi itu bicara tentang kebutuhan. Jadi manusia kan punya banyak banget kebutuhan. Mereka pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kayak teman-teman kan butuh TikTok, butuh FYP, butuh si bebeb, butuh untuk ngelihat si mantan sengsara gara-gara dia mutusin teman-teman tiba-tiba. Nah, intinya manusia itu punya banyak banget kebutuhan, tapi pada dasarnya nggak semua kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi karena alat pemuas kebutuhannya terbatas. Jadilah suatu cabang ilmu, yaitu ekonomi ya. Sejarah itu pada dasarnya ilmu tentang peristiwa. Ya, karena kalau kita ngomongin peristiwa, belum tentu kita bisa ngomongin peristiwa di masa depan, karena belum tentu itu bakal kejadian. Peristiwa di masa sekarang bisa kita obrolin karena itu sedang kejadian, tapi sebagian besar dari ketika teman-teman ngomongin sejarah, teman-teman akan bicarakan peristiwa di masa lampau karena udah kejadiannya dan dokumennya ada gitu, bisa dibuktiin itu peristiwa benar atau enggak. Gitu. Jadi kalau teman-teman senang sejarah, berarti teman-teman susah move on. Jadi ngomongin masa lalu mulu gitu ya. Oke. Politik itu ilmu yang ngomongin kekuasaan. Ya, ilmu politik itu yang bicara tentang kekuasaan gitu ya. Talks about power gitu. How do you get power? How do you manage power? What can you do with power? All sorts of things about power. Gitu. Makanya nanti pemerintahan juga masuk ke ilmu politik ya. Hukum itu ilmu yang bicara tentang aturan ya. How rules are made, bagaimana aturan itu dibuat, bagaimana aturan itu diterapkan ke dalam masyarakat, kehidupan manusia dan lain-lain. Antropologi itu ilmu yang bicara tentang manusia. Everything about humans. Bisa jadi fisiknya, bisa jadi culture-nya. Maybe di antropologi itu teman-teman akan bicara tentang, oke, masyarakat ini, itu ciri-ciri fisiknya seperti ini, bahasanya seperti ini, seninya seperti ini, culture-nya seperti ini, itu ada di antropologi semuanya. And it's a really fun subject gitu, antropologi itu. Serius. Aku kalau dulu SMA aku ada jurusan bahasa, aku bener-bener sebenarnya pengen masuk bahasa. Cuman ya antropologi itu biasanya kalau di SMA SMA kalau masih kurikulum lama gitu ya, itu dipelajarinya di anak-anak yang masuk ke jurusan bahasa, which is the best jurusan ever. Kalau teman-teman sekarang ada di jurusan bahasa atau minat ke hal-hal yang bahasa, I give you a thumbs up. Ya, well ilmu sosial juga thumbs up ya. Ilmu IPA tuh terlalu mainstream, terlalu banyak orang pengen masuk IPA. I mean pernah nggak ngedenger ada orang tua yang kamu jangan masuk IPA, masuk IPS aja tuh kan nggak pernah ya. Apalagi orang tua bau tanah. And by bau tanah, I mean kayak terlalu kolot mindsetnya tuh kayak, kamu kalau nggak masuk IPA bikin mama malu. Ih, malu-malu ini. Mah ada orang tua kayak gitu. Ih. Ya. Antropologi is a really cool science. It talks about human. Psikologi sosial itu bicara tentang kondisi psikologi ya, kondisi psikis. Tapi ketimbang individual psychological condition, ketimbang kondisi psikis individual, kita ngomongin kondisi psikis masyarakat gitu. Let's say kalau misalnya suatu ketika teman-teman menemukan kasus di mana masyarakatnya like traumatized gitu, kayak kayak mereka apa ya, bukan kalau trauma itu kan luka kepala, lebih ke kayak mereka apa ya, scared gitu, ketakutan gitu, misalnya gara-gara terjadi gempa bumi besar banget gitu kan. Nah, ilmu psikologi sosial itu bisa nganterin teman-teman untuk bisa lebih ngerti kenapa sih mereka takutnya tuh datangnya dari mana and how you can help them. Ya, itu salah satunya gitu ya. Nah, sekarang apa nih sosiologi? Sosiologi itu adalah ilmu yang bicara tentang interaksi sosial. Nah, karena kita berinteraksi satu sama lain, terlahirlah banyak banget fenomena. Gitu. But, then again, ada beberapa hal dari sosiologi yang aku pengen teman-teman tekankan dulu. But before that, let's talk about what sociology is. Ya. Sosiologi itu akar katanya dua, yaitu socius
Ih, keyboard jatuh mulu dah sumpah. Ntar ini jadi meme lagi Kang Aldi berantem sama keyboard. Dan logos ya. Socius itu artinya teman, gitu ya. Logos, kalau nggak salah dua-duanya bahasa Yunani deh. I kind of forgot. Yunani apa Latin dah. If you know, please write it on the comments ya. Logos itu artinya ilmu atau pembicaraan. Nah, jadi kalau misalnya diambil secara harfiah ya, sosiologi itu kalau dari akar katanya itu artinya ilmu tentang berteman. Ya berarti aku boleh bilang ilmu gibah. Karena kan kita akan ngomongin orang gitu. Kita akan ngomongin teman tuh. Berarti ilmu gibah tuh. Tapi gibahnya bukan sembarang gibah. Gibahnya adalah gibah ilmu. Artinya gibah ilmiah. Kita akan membicarakan orang lain. Tapi apa dari orang lain yang akan kita bicarakan? Ya. Nah, sosiologi itu punya banyak banget definisi. Ya, kalau misalnya teman-teman belajar dari berbagai rupa buku atau teman-teman cari di internet, gitu ya, banyak banget ahli punya definisi berbeda tentang sosiologi. For that, I will not describe it here. You can easily find it on the internet. Aku nggak akan ngedeskripsiin kayak masing-masing pengertian ahli apa. You can find it on the internet. But, one thing that I want to stress about tentang para pengertian ahli ini adalah bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang multi perspektif. Apa itu multi perspektif? Multi perspektif di sini maksudnya, multi itu kan banyak ya. Perspektif itu kan sudut pandang. Nah, ilmu yang multi perspektif di sini maksudnya, sosiologi itu bukan ilmu yang saklek kayak oh kalau udah A tuh kamu harus kayak gini. Nggak kayak gitu sosiologi. Itu bukan ilmu sosiologi itu bukan ilmu kayak gitu. Nah, seperti halnya nih kalau misalnya teman-teman disuruh ngelihat satu rumah gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman disuruh ngelihat satu rumah, kalau teman-teman ngelihatnya dari sini, kalau teman-teman ngelihatnya dari sini, kalau teman-teman ngelihatnya dari sini, teman-teman akan lihat berbagai rumah yang sama, tapi sudut pandangnya beda, sehingga apa yang teman-teman lihat tuh kan beda nantinya, ya toh? Contoh lain, misalnya, mungkin teman-teman melihat Kang Aldi sekarang nerangin sosiologinya kayak gini, tapi ada mungkin beberapa di antara teman-teman yang lagi nonton ini sekarang kayak, apa sih kok gurunya kayak gini banget sih? Apa sih kok tutor online kayak gini banget bahasanya? Kok gini sih? Nah, itu tuh something that is perfectly normal karena setiap orang tuh pada punya sudut pandang beda-beda. Kita melihat dunia dari kacamata kita masing-masing. Sosiologi juga sama. Sosiologi adalah satu ilmu di mana semua orang, karena kan kita ketika ngelihat masyarakat itu kacamatanya beda-beda. Makanya di ilmu sosiologi, pengertian ahlinya, teorinya itu literally banyak banget. Dan nanti pas kita ngomongin karakteristik ilmu sosial, teman-teman akan tahu bahwa ini tuh nggak cuma segitu doang, nanti bisa nambah terus. And you can also add your own knowledge and contribution to the science of sociology. Cuman intinya karena sosiologi itu ilmu yang multi perspektif, jadi jangan aneh kalau misalnya teman-teman bertemu pengertian ahlinya banyak banget. Ahli A bicara sosiologi itu adalah bla 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 bla. Ahli B bla 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 bla. Ahli C bla 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 bla. Ahli D bla 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 bla. Jangan aneh kalau misalnya masing-masing ahli ini pendapatnya ada yang samaan, ada yang beda. Itu tuh jangan aneh. It's something that happens all the time in sociology. Itu kayak sesuatu yang selalu terjadi di ilmu sosiologi dan itu sangat normal. Justru dengan kita belajar dari berbagai rupa sudut pandang itu, kita akan bisa dapat pemahaman yang sebisa mungkin utuh dan bulat gitu tentang sosiologi itu apa. Gitu. Jadi jangan kaget kalau misalnya pengertian atau teorinya itu beda-beda. Gitu. Yang penting intinya sosiologi adalah ilmu yang bicara tentang pertemanan. Nah, di kita akan bicara banyak banget hal di pelajaran sosiologi nih. Kalau sosiologi itu ngomongin apa sih sebenarnya nantinya gitu ya. Nah, ada beberapa topik menarik yang bakal diangkat hanya di pelajaran sosiologi ya. Kita akan ngomongin sosiologi itu ilmunya kayak gimana, ilmu sosiologi gitu ya, kita semacam introduction, which is would be a whole thing in this playlist or maybe in this chapter gitu ya. Kita juga akan bicara tentang nilai dan norma. Aku sendiri nyebutnya si Nino ya. Nilai dan norma. Kita akan bicara tentang interaksi sosial. Kita akan bicara tentang konflik. Nantinya juga ada penyimpangan. Ya, Kak, bisa nggak kita di sosiologi ngomongin cybercrime? Karena kan crime itu penyimpangan. Oh, bisa. Dengan senang hati. Apalagi kalau tutornya kayak gini ngomongin cybercrime, ya kadang anteng. Gitu ya. Kita mungkin bicara, kita juga bisa bicara tentang sosialisasi, gitu ya. Kita akan bicara juga tentang penelitian.
Kita akan bicara tentang pengendalian sosial ya. Dan masih banyak lagi. Ini tuh baru sebagian yang ada di kelas 10 doang. Kelas 11 nanti topiknya ada lagi, kelas 2, kelas 12 juga nanti topiknya akan ada lagi. Mungkin ide besarnya sosiologi itu di kelas 10 kita akan ngobrolin hal-hal ini. Gitu. Dan Kak, tapi aku belajar IPS tuh ya, IPS tuh banyak banget hafalannya. Aku tuh harus ngapalin ini, harus ngapalin ini, harus ngapalin ini. Aduh gimana pusing. Tidak bisa, Besti. Tidak boleh. Tidak boleh Anda pusing-pusing belajar sosiologi, tidak boleh, Besti. Kenapa? Karena sosiologi itu bukan ilmu hafalan. You don't really have to memorize everything untuk bisa ngerti sosiologi itu enggak perlu. Yang penting, yang paling penting dari ilmu sosiologi adalah you understand what they are talking about. Gitu. Jangan ngapalin definisi kata per kata. Nilai sosial adalah anggapan baik dan buruk yang dimiliki oleh masyarakat. Jangan dihafalin kata per kata kayak gitu. Tapi kita itu aja. Kita pahami, oke, nilai sosial itu anggapan. Berarti ini tuh nanti gini, nanti gini, nanti gini. Sambungin dengan apa yang kita biasa temui sehari-hari di hidup kita, and you will say that it's a really relevant science that talks about our daily life. Jadi intinya jangan sampai ngapalin kalau belajar sosio, karena kalau ngapalin teman-teman bakal stres, teman-teman akan burn out, teman-teman bakal bingung pas ulangan gak ada yang bisa dijawab, habis remedial kena marah orang tua, lalalala, walau misalnya, enggak ya, jangan dihafalin. Intinya, this will be a really fun class going ahead, gitu ya, akan ada banyak banget topik yang kita seru, kita bisa ngomongin hal apapun yang terjadi di sekitar kita. So if, aku tuh kayak kalau misalnya teman-teman nanti habis ngobrolin satu topik nih, bisa kita lagi ngomongin nilai sosial, terus aku kasih contoh, pasti bawaannya tuh kayak, ih aku juga tahu loh, aku tuh kayak pengen cerita di komen, aku juga ada gini. It's perfectly fine and it's actually fun gitu. The more you speak up, the more you tell about your story, the more you tell us about what's going on, the more you discuss about the science, it will be really fun. Meskipun kita belajarnya di YouTube dan teman-teman nonton video ini nggak berubah jadi suatu nilai di rapot, but I hope this video series will help you. Oke? Okay? Next video kita akan ngomongin tentang mau ngomongin apa ya? Oke, mungkin next video kita akan ngomongin karakteristik ilmu sosiologi, sifat-sifatnya sosiologi ya. Tapi yang benar-benar penting tuh karakteristiknya yang aku pengen angkat gitu. But if you have ideas on what should we talk about on the videos, kalau teman-teman punya ide kita ngomongin apa di video, you can send it to the comment below. Ya, tinggal langsung diketik-ketik di komen. Ya, sekali lagi jangan lupa like, share, subscribe. See you on the next video.